Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Berdasarkan data, berdasarkan fakta, ternyata agama Buddha di Indonesia itu mengalami stagnan. Jadi umat agama Buddha di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu segitu-segitu aja mengalami stagnan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa umat Buddha di Indonesia itu mengalami stagnan? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah karena dalam agama Buddha itu tidak ada istilah dakwah. Jadi tidak seperti agama Islam misalnya, kita harus berdakwah. Agama Kristen misalnya, kita harus mencari jemaat. Dalam agama Buddha tidak ada seperti itu, nggak ada konsep dakwah. Alasan lain misalnya, dalam agama Buddha itu ya, surganya itu tidak terlalu menarik gitu. Tidak ada bidadari yang montok di sana. Tidak ada bidadari yang semok di sana. Tidak ada bidadari yang seksi di sana. Jadi ya mohon maaf ya, tidak semua agama memperebutkan bidadari ya. Akan tetapi kan ini kan semacam nilai jual ya. Dalam agama tertentu misalnya ada yang menjual, oh nanti di agama ini ada bidadari, agama kita ada bidadari. Sehingga ini memicu semangat. Ya jujur-jujuran aja deh. Ada kan yang seperti itu masuk ke agama tertentu karena dalam agama itu ada banyak bidadari misalnya. Tapi kan dalam agama, mohon maaf ya guys, koreksi saya kalau salah ya, bisa dibantah. Jadi dalam agama Buddha itu kan nggak ada bidadari, ada surganya ada kayak nirvana gitu. Tapi konsep bidadari itu nggak ada. Jadi nggak terlalu menarik gitu, nggak ada bidadari di kayangan, bidadari yang montok-montok gitu. Yang montok-montok, yang semok-semok nggak ada di situ. Jadi sangat susah dijual ya. Bukan berarti agama Buddha ini menurut saya itu tidak laku ya. Bukan tidak laku ya, akan tetapi susah dijual. Jadi agama itu kan harus ada nilai jualnya gitu yang wow gitu, bikin orang wow, oh masa sih ada bidadari di situ. Jadi ya mungkin saja itu faktornya ya. Ya nggak ada bidadari yang semok di agama Buddha gitu, nggak ada. Di surganya itu nggak ada bidadari-bidadari yang seksi-seksi, yang montok-montok, nggak ada gitu. Yang wow gitu, yang bening-bening nggak ada. Jadi itulah mungkin ya, mungkin faktornya gitu. Kenapa saya bahas topik ini? Karena di video sebelumnya ada yang request, Bang bahas ini dong, bahas hubungan antara agama Buddha dengan sains. Apakah agama Buddha itu bertentangan dengan sains? Jadi saya akan membahas agama Buddha, ngomongin agama Buddha ini mulai dari konsep ketuhanan, terus pandangannya terhadap sains dan lain sebagainya. Kita mulai dari sains dulu ya, nanti kita bahas dalam konsep ketuhanan. Artinya kita akan membahas apa sebenarnya Tuhan agama Buddha ini. Jadi pelan-pelan ya, kita mulai daripada sains, hubungan sains dengan agama Buddha. Salah satu ilmuwan terkenal sepanjang masa bernama Albert Einstein. Pak Albert Einstein pernah mengatakan, jika ada sebuah agama yang sesuai dengan sains, itu adalah agama Buddha. Beliau pernah mengatakan seperti itu. Dan datanya akan saya tampilkan di situ ya, di sini ya. Einstein pernah mengungkapkan pandangannya tentang agama Buddha dan sains. Jika ada agama yang mampu memenuhi kebutuhan sains modern, maka itu adalah agama Buddha. Jadi Einstein sendiri sudah mengakui hal ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa? Why? Apa penyebabnya? Kenapa Einstein mengatakan seperti itu? Karena gini guys, dalam agama Buddha itu tidak terlalu dikedepankan, maksudnya tidak terlalu berorientasi pada dogma-dogma ya. Tidak terlalu berorientasi pada dogma-dogma surga, neraka, dan lain sebagainya. Agama Buddha itu berorientasi pada apa? Pada sebab akibat. Berbuat baiklah. Itu kan yang ditekankan oleh agama Buddha ya. Jangan terlalu mikirin akhirat deh. Itu kan kalau agama Buddha. Jadi secara tidak langsung agama Buddha mengatakan, lu berbuat baik aja dulu. Jangan terlalu memikirkan Tuhan. Jangan terlalu memikirkan surga dan lain sebagainya. Karena dalam agama Buddha itu kan yang paling penting itu berbuat baik. Dan ada karma di situ. Sehingga agama Buddha ini
tidak dogmatis ya. Agama Buddha ini saya melihat tidak dogmatis, dan kadang ya saking tidak dogmatisnya orang bingung gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi bingung ya. Dalam masalah konsep ketuhanan juga bingung, dalam tata acara ibadahnya juga bukan tata acara ibadah ya. Emang Buddha itu kan ada patung ya, tapi patung itu kan representasi. Dulu saya pernah mendengar berita ada salah satu patung Buddha itu dihancurkan ya di luar negeri. Tapi umat Buddha tuh santai aja, slow aja. Mereka berpikir bahwa Tuhan mereka bukan di patung itu adalah representasi. Jadi saking damainya gitu, agama ini saking damainya. Jadi ternyata ya setelah saya teliti dan amati, agama juga terlalu damai juga, terlalu toleransi juga bisa kehilangan umat ya. Maksudnya umatnya tidak berkembang gitu ya. Ya saya juga mengakui bahwa dalam orientasi agama Buddha ini menerapkan sebab akibat, berbuat baiklah. Saya juga sangat setuju dengan hal itu. Tapi kalau pasar zaman sekarang ini, orang-orang kan pengen yang dogmatis ya, seperti di agama tertentu misalnya. Oh, agama kamulah yang paling benar misalnya. Nanti di surga kita punya bidadari, banyak bidadari di sana gitu. Ada yang montok gitu misalnya. Jadi menarik gitu. Manusia itu kan ya jujur-jujuran aja deh. Manusia kan pengennya diiming-imingi gitu. Nanti kalau saya melakukan ini dapat apa? Kan dikonokan gitu ya kalau beragamanya. Kalau melakukan ritual ini dapat apa? Dapat pahala apa? Kan gitu kan dikonokan kalau beragama. Tapi kan kalau di Buddha itu kan nggak ada terlalu dogmatis. Dan hanya orang-orang yang mempunyai nalar yang sangat tinggi memahami agama Buddha itu sendiri. Bahkan mohon maaf ya, jemaatnya juga kadang bingung gitu tentang konsep dalam beragama di agama Buddha ini. Hanya sedikit orang, segelintir orang. Justru itu makanya agama ini pengikutnya stagnan. Karena apa? Karena orang-orang yang punya nalar yang tinggi itu, yang punya pemikiran-pemikiran yang tinggi, seperti misalnya ahli filsafat misalnya, ahli logika misalnya. Agama Buddha kan gitu kan, logikanya kan tinggi ya. Jadi kan harus mempunyai nalar yang tinggi, punya filsafat yang tinggi, harus jago dalam berfilsafat, sehingga memahami agama Buddha itu sendiri. Sekarang kita masuk ke konsep ketuhanan ya. Dalam konsep ketuhanan agama Buddha juga kan, kalau kita tanya Tuhannya agama Buddha itu apa? Ya kamu jangan terlalu mikirin Tuhan lah. Kamu berbuat baik. Pasti ada jawaban seperti itu kan. Banyak jawaban seperti itu. Yang penting kamu menghindari karma gitu. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus damai gitu dan lain sebagainya. Jadi berorientasi pada perbuatan baik, sebab akibat. Jadi sebenarnya agama Buddha ini punya konsep ketuhanan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ini juga ditafsirkan gitu. Ditafsirkan dengan berbeda-beda. Misalnya ada yang Sang Hyang Adi, Brahma Buddha dan lain sebagainya. Tetap ada punya konsep ketuhanan ya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, tapi direpresentasikan dalam bentuk seperti nama Sang Hyang Adi dan lain sebagainya. Tapi orang awam ya kalau misalnya mau belajar agama Buddha ini kan bingung ya, konsep ketuhanan itu seperti apa, bingung. Sehingga agama Buddha ya, orang-orang ya katakanlah minoritas ya, teman-teman saya dulu waktu sekolah agama Buddha itu malah mereka lebih ngikut ke Kristen ya. Saya juga bingung kenapa ya. Karena agama Buddha ini bisa melebur gitu, ke Hindu melebur, ke Kristen melebur. Biasanya sih ke Hindu ya, atau ke Kristen yang lebih melebur. Dan saya melihat ya banyak ya pengikut ajaran Buddha ini beragama Kristen gitu. Jadi lebih ke Kristen karena kan minoritas ya. Jadi ngikutnya ke agama Kristen. Dan ada yang beragama Buddha tapi secara ritual melakukan ritual beragama Kristen. Ada seperti itu saya melihat ya. Sering saya melihat seperti itu. Sehingga agama ini ya cenderung stagnan karena itu. Karena orang-orang tertentu lah yang mengerti bagaimana konsep dalam beragama agama Buddha ini. Nah, yang menarik daripada agama Buddha ini ya, saya jarang melihat ya di Indonesia agama Buddha itu konflik, nggak ada. Dan nggak ada satupun ajaran agama Buddha itu yang mengajarkan kekerasan, nggak ada. Boleh dicek datanya ya.
di Indonesia itu nggak pernah konflik itu antara agama Buddha dengan agama lain, itu nggak pernah. Agama Buddha itu menurut saya itu agama, kalau diibaratkan ya, satu kata, kalau diucapkan dengan satu kata, agama Buddha itu kan agama damai. Kalau Kristen ya agama kasih ya biasanya. Agama Buddha ini kalau diucapkan dengan satu kata itu agama damai, dan saking damainya ya, justru ini jadi bumerang kali ya. Kenapa agama Buddha ini pengikutnya itu stagnan? Manusia itu ya, gini ya, kalau saya perhatikan, ini menurut pandangan saya pribadi ya, boleh dibantah atau tidak ya. Manusia itu kadang suka sesuatu yang kebencian. Ya mohon maaf ya, kalau argumen saya salah ya. Ini di luar daripada agama Buddha ya. Gini ya, misalnya nih, kalau dalam agama tertentu misalnya ada yang mengatakan agama kita yang paling benar, agama lain salah, sesat, dan lain sebagainya. Ini kan termasuk kebencian ya. Tapi anehnya banyak orang yang ngikut gitu. Berarti manusia butuh ajaran seperti ini dong berarti ya. Justru agama yang misalnya, bukan berarti saya membandingkan ya, agama yang mengajarkan kebaikan, misalnya kedamaian, malah pengikutnya sedikit. Padahal kalau secara rasional, agama itu kan kedamaian, mengajarkan kedamaian dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ya, khususnya warga Konoha ya, ini bukan di Indonesia, saya tidak mengatakan Indonesia ya, warga Konoha itu dia seperti butuh yang namanya ajaran-ajaran yang egosentris. Jadi egosentris ini ya sangat memberikan ego kita itu makan, ego kita itu dinafkahi gitu. Ego kita itu dinafkahi, artinya gini, kita oke lah, manusia itu kan egois ya, rata-rata manusia itu egois ya. Kenapa? Karena justru karena keegoisan kita, maka kita selamat dari dulu sampai sekarang. Kita gini ya, kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, egois maksudnya, kita tidak akan bisa mencintai orang lain. Yang pertama kali dicintai manusia itu adalah dirinya sendiri. Buktinya apa? Kalau misalnya kita lihat foto ya, kalau kita perhatikan foto, kita foto bareng-bareng bersepuluh misalnya, bareng-bareng sama teman kita, yang pertama kita lihat itu apa? Foto kita kan. Itulah bukti bahwa kita secara natural itu egois gitu. Kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, karena kita mementingkan diri kita sendiri, kalau direpresentasikan ke agama, maka ada istilah egosentris. Jadi kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa agama kita lah yang paling benar, agama lain yang salah, ini justru mengundang banyak jemaat juga ternyata. Mengundang banyak orang gitu. Tapi ini hanya opini saya pribadi ya, saya tidak mengatakan bahwa ini benar ya. Kalau saya perhatikan ya, kalau saya teliti ya, jadi ini mungkin yang nggak ada di agama Buddha ya. Agama Buddha itu tidak pernah mengatakan bahwa agama kita yang benar. Justru agama Buddha itu menurut saya itu agama yang sangat filosofis, bisa berbaur dengan budaya apapun. Di China misalnya berbaur dengan apa? Agama Confucianism. Di Indonesia berbaur dengan apa? Agama Hindu. Berbaur dengan agama Kristen kalau di Barat dan lain sebagainya. Jadi justru karena di agama Buddha ini nggak ada egosentris, tidak ada yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar dan lain sebagainya. Justru ini bikin ajaran atau agama Buddha ini stagnan. Ya koreksi saya kalau salah ya, kalau saya perhatikan ya, itu yang saya perhatikan. Jadi saya bingung ya dengan umat beragama. Harusnya kan agama itu kan mengajarkan kedamaian ya, tapi justru saya melihat ya di Konoha, agama yang mengajarkan kebencian itu justru makin hari itu makin banyak peminatnya gitu, makin banyak jemaatnya gitu. Ini yang salah orangnya apa agamanya sih? Apakah orangnya suka kebencian? Apakah orangnya itu yang punya egosentris? Sepertinya agama itu harus punya egosentris ya untuk meraih banyak umat gitu. Apakah harus seperti itu? Saya melihat ini adalah fenomena aneh, unik, menarik gitu. Aneh tapi nyata. Padahal kan agama itu kan mencari kedamaian. Tapi justru kalau dikasih kedamaian seperti agama Buddha, stagnan gitu. Justru malah tergerus oleh apa? Oleh zaman. Tapi dalam agama tertentu ada yang mengajarkan kebencian misalnya. Tapi banyak juga itu umat. Apakah kita manusia ini butuh yang namanya kebencian? Kadang saya berpikir seperti itu. Kayaknya manusia ini kita butuh kebencian deh ya. Biar apa?
ya seperti menjaring banyak umat gitu, tetap banyak umatnya juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kita review lagi ya. Yang pertama tadi, agama Buddha itu agama yang tidak punya konsep dakwah, sehingga sangat susah berkembang dengan pesat ya, dan stagnan gitu. Yang kedua, bidadarinya tidak ada gitu di surga, tidak menarik gitu. Surganya itu tidak terlalu menarik gitu, tidak terlalu wow, tidak ada bidadari yang montok-montok di sana, nggak ada gitu. Terus yang ketiga misalnya, agama Buddha ini menurut Bapak Einstein adalah agama yang paling relevan dengan sains ya, yang paling cocok dengan sains menurut Einstein ya. Ini bukan menurut saya ya. Lalu selanjutnya agama Buddha ini adalah mempunyai konsep ketuhanan yang apa? Ketuhanan yang Maha Esa juga, tapi bisa direpresentasikan Maha Esa yang mana gitu. Jadi sehingga banyak bikin orang bingung gitu. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha itu seperti apa? Kalau di agama Kristen ya, konsep ketuhanan itu seperti apa? Tuhan itu apa? Tuhan Maha Kasih gitu. Atau Tuhan Yesus apa segala macam gitu. Jadi bisa dijelaskan secara detail. Dan kalau ada kata atau kalimat yang merepresentasikan agama Buddha ini dalam satu kata itu, ialah kata apa? Kata damai. Nah, justru yang jadi permasalahan adalah saya bingung ya, agama damai seperti ini kenapa peminatnya sedikit? Kenapa? Bukankah kita dalam beragama itu mencari kedamaian? Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang nonton video ini harus beragama Buddha ya, bukan ya. Akan tetapi ada fenomena menarik menurut saya. Justru agama damai itu ditinggalkan gitu, dan agama yang lain misalnya yang ada egosentris gitu banyak peminatnya gitu, banyak jemaahnya gitu. Agama egosentris kan banyak kan peminatnya. Jadi menurut saya juga sepakat bahwa dengan Einstein bahwa agama Buddha ini adalah agama yang sesuai dengan sains. Ya mungkin seiring dengan perkembangannya zaman, seiring dengan dunia ini semakin canggih, teknologi semakin canggih dan lain sebagainya, agama Buddha ini akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Saya Ray Konoha, salam rasional.